Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 5 Februari 2026. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Agatha, perawan dan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan sumber kemurnian, Santa Agatha perawan dan martirmu senantiasa menyenangkan dikau karena berani mempertahankan kemurnian dan ia rela mati demi iman. Anugerahkanlah belas kasih-Mu kepada kami berkat doa-doanya agar kami hidup dalam kekudusan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh mereka bawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau kamu di satu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santa Agatha, seorang perawan dan martir yang dengan setia mempertahankan iman dan kemurnian hidupnya sampai akhir. Bersamaan dengan itu, sabda Tuhan hari ini menampilkan Yesus yang mengutus para murid untuk pergi mewartakan pertobatan, menyembuhkan yang sakit, dan mengusir roh jahat. Perjumpaan antara Injil ini dan teladan Santa Agatha menyampaikan pesan yang kuat bagi kita orang Katolik yang hidup di zaman sekarang. Setiap orang beriman dipanggil dan diutus, entah sebagai pewarta dengan kata-kata atau sebagai saksi dengan seluruh hidupnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia tidak mengutus mereka setelah mereka sempurna, tetapi justru dalam kerapuhan mereka Ia memberi kuasa dan kepercayaan. Ini mengingatkan kita bahwa panggilan Tuhan bukan berdasarkan kemampuan kita, melainkan berdasarkan kasih dan rahmat-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua diutus. Diutus dalam keluarga sebagai pembawa kasih. Diutus di tempat kerja sebagai pribadi yang jujur dan peduli.
diutus di tengah masyarakat sebagai saksi harapan. Yesus meminta para murid untuk tidak membawa banyak bekal. Ini bukan sekedar soal praktis, melainkan pendidikan iman, agar para murid belajar bersandar penuh kepada Allah, bukan pada kekuatan dan kenyamanan sendiri. Santa Agatha menghidupi semangat ini secara radikal. Ia memilih setia kepada Kristus meskipun harus kehilangan kenyamanan, keamanan, bahkan nyawanya sendiri. Kesaksiannya mengingatkan kita bahwa iman sejati menuntut keberanian untuk melepaskan apa yang mengikat kita selain Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para murid pergi dan pewarta mereka membuahkan hasil. Orang bertobat, yang sakit disembuhkan, dan yang terbelenggu dibebaskan. Buah pewartaan bukan karena kehebatan mereka, melainkan karena ketaatan dan kesetiaan mereka pada perutusan Yesus. Santa Agatha pun tidak berkhotbah dengan kata-kata panjang, tetapi dengan kesetiaan hidupnya. Hingga hari ini, kesaksiannya tetap hidup, dan menguatkan iman banyak orang. Ini mengajak kita untuk bertanya, apakah hidupku, menjadi dasar yang baik bagi sesama? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini yang kita dengar dan teladan Santa Agatha menegaskan bahwa menjadi murid Kristus berarti siap diutus, siap untuk hidup sederhana, dan siap untuk hidup setia sampai akhir. Tuhan tidak menuntut kita menjadi luar biasa, tetapi menjadi setia dalam panggilan hidup kita masing-masing. Maka semoga kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang siap berani melangkah membawa kasih Tuhan kemanapun kita diutus dan menjadi saksi iman yang hidup di tengah dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau memanggil dan mengutus kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di dunia. Pada peringatan Santa Agatha, kami mohon rahmat keberanian dan kesetiaan, agar kami mampu mempertahankan iman kami dalam segala situasi kehidupan. Berkatilah seluruh umat-Mu, kuatkanlah keluarga-keluarga, lindungilah kaum muda, sembuhkanlah mereka yang sakit, dan teguhkanlah mereka yang mengalami penderitaan karena iman dan kebenaran. Jadikanlah hidup kami sebagai kesaksian yang membawa terang dan harapan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.